Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih melanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Sutrisno Iwantono dan juga Mas Fitra Faisal. Saya mungkin ke Pak Sutrisno dulu. Pak, kita tahu bahwa anti dumping ini sangat merugikan gitu. Tapi seberapa besar bahwa ini memukul sektor usaha dari sisi ekspor? Ya, terus terang kan kalau yang terkena ini kan komoditi-komoditi yang penting bagi Indonesia ya. Jadi kalau itu kemudian terganggu ekspor kita, tentu ini juga memberikan pukulan kepada perolehan devisa kita, juga kepada industri di dalam negeri yang sekarang ini sedang terpuruk, yang semestinya kalaupun di dalam negeri melambat, tetapi pasar di luar itu tetap berjalan gitu. Nah, yang tentu kita harus upayakan ya jangan sampai kemudian ini berlarut-larut ya. Karena bisa saja mereka kemudian mengenakan putusan sementara, katakan dikenakan biaya masuk anti dumping atau pembatasan ekspor gitu dari kita ya. Oleh karena itu perlu juga kita bicara dengan misalnya partner kita yang di negara tujuan, katakan di Amerika atau di India, siapa sih pengguna barang kita? Tentu mereka kan berkepentingan dengan harga yang baik, harga yang bersaing, harga yang rendah. Mereka juga tentu punya hak. Ya. Ini yang saya kira perlu diajak bicara supaya mereka juga meyakinkan pemerintahnya ya. Karena pasti si pihak yang dirugikan itu kan melapor ke Komisi Anti Dumping mereka. Walaupun jalannya masih panjang ya. Pembuktian ini kan tidak mudah. Pertama kan harus dibuktikan dulu betul nggak harga kita itu memang lebih murah dari biaya produksi atau dari harga di dalam negeri ya. Yang kedua kemudian harus dibuktikan juga apakah memang pihak-pihak yang melapor itu memang dirugikan oleh harga kita. Kemudian di antara itu harus ada hubungan. Kalau dia kemudian mengalami kemunduran, karena pandemi misalnya, karena pandemi ini kan sebenarnya pandemi ini menyebabkan kemunduran ekonomi di seluruh dunia. Kalau kemudian dia terjadi kemerosotan di dalam bisnis dia, itu karena pandemi ya nggak tepat kalau kemudian yang menjadi sasaran adalah kita. Nah ini adalah proses-proses yang harus kita lakukan. Kita memang harus menyiapkan diri dengan argumen yang benar, dengan pembuktian yang benar. Karena pada masalahnya kan ini sekarang menjadi persoalan hukum. Persoalan hukum itu pada intinya adalah alat bukti yang harus dipersiapkan. Argumen yang baik, alat bukti yang baik. Dan tentu kita mesti menyampaikan itu dengan argumen yang kuat gitu. Ya. Dan saya kira kan masih panjang prosesnya. Nanti kalau ternyata di Komite Anti Dumping mereka juga tidak menguntungkan, kita masih bisa bawa WTO untuk disidangkan di tingkat multilateral. Oke, Mas Fitra, kita lihat bahwa kinerja ekspor kita kan turun gitu ya. Impor kita juga turun, kita tahu lah bahwa impor pasti turun karena kondisi pandemi begitu. Tapi apa yang perlu diperhatikan? Apa yang bisa menjadi upaya strategis saat ini dengan kondisi ini? Ada hantaman soal anti dumping, kemudian juga soal kondisi yang uncertainty, soal pandemi ini begitu. Apa yang perlu diperhatikan dari sisi kinerja ekspor impor kita dan juga upaya strategis pemerintah dalam hal ini? Ya, jadi yang perlu kita ketahui bahwa di kuartal pertama, Mbak Popi, sebenarnya kinerja ekspor kita meningkat ya. Setidaknya di bulan Januari dan Februari sampai kemudian ketemu pandemi masuk ke Indonesia. Nah dari situ sebenarnya kita momentumnya ada, secara fundamental ada. Jadi apalagi ke depan selain tren deglobalisasi, saya juga akan melihat bahwa ada tren relokasi dari negara-negara maju away from China, keluar dari China dan cari negara-negara aktif untuk mereka, dan ini sebenarnya bisa kita tangkap gitu ya untuk ke depan. Dan kita juga melihat bahwa setidaknya sampai bulan Mei itu neraca dagang kita masih dalam arah yang baik ya, masih cukup positif gitu ya. Neraca dagang kita masih surplus
Dan di tengah pandemi ini justru kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 ini jauh lebih baik. Tetapi yang perlu menjadi catatan tentunya ketika masuk bulan April dan bulan Mei, surplus neraca perdagangan itu lebih banyak dipicu oleh turunnya impor, ya, yang jauh lebih dalam turunnya ketimbang ekspor, gitu. Jadi bukan karena peningkatan kinerja ekspor, tapi ini suatu hal yang bisa dimaklumi. Kenapa? Karena memang kinerja industri sepanjang kuartal 1 dan tidak di kuartal kedua ya paling parah. Ya, itu kan mengalami restriksi mobilitas yang cukup signifikan dengan adanya PSBB, ada work from home dan seterusnya. Ini jadi kapasitas terpasang dari industri ini ya mungkin sekitar 30% saja gitu atau bahkan kurang. Sehingga itu juga melambatkan ekspor. Di sisi yang lain dari sisi demand ya itu juga melambat gitu ya, impor bahan baku itu juga turun gitu ya, impor bahan konsumsi juga turun, itu juga turun melambatkan impor. Nah, strategi ke depan seperti apa untuk kemudian menyeimbangkan keadaan, setidaknya bisa jump start lah ya. Jadi ketika ada recovery dan kita bisa langsung ekspor dan masuk ke negara-negara yang memang membutuhkan. Nah, sebenarnya yang harus kita lakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan bisa melakukan pemetaan negara yang memang strategis ya untuk kemudian dipindai atau dipetakan kebutuhannya. Dan untuk memetakan kebutuhan itu tentunya akan sangat tergantung juga dengan kurva penanganan COVID di masing-masing negara. Nah, ketika kurvanya menanjak, maka kebutuhan mereka akan berbeda ketika kurvanya landai gitu ya. Ketika masuk recovery, maka kita bisa kemudian masuk ke sektor-sektor kebutuhan pokok gitu ya, yang mana demand-nya pasti akan meningkat gitu ya, di produk-produk pertanian, produk-produk industri, logam dan lain-lain itu pasti akan meningkat untuk di negara-negara yang memang kurvanya sudah landai. Yang mana itu dari pemantauan kami dari mitra-mitra yang potensial itu cuma kurang dari 10 negara yang berhasil atau sudah overcoming the crisis ya, COVID crisis. Di sisi yang lain kita juga bisa melihat dari sisi kemampuan dalam negerinya untuk kemudian menyerap impor. Dari sini ya dari hasil pemetaan ini maka ke depan kita bisa langsung kemudian masuk dan melakukan penetrasi ke negara-negara tersebut gitu ya. Jadi kita jangan melakukan strategi yang defensif menurut saya, lebih ke arah strategi ofensif, outward looking, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga harus memperkuat ikatan kewilayahan. Nah, salah satunya RCEP. Nah, di sini China ini cukup penting peranannya ya, China dan juga India. Nah, apalagi mereka sekarang sedang dispute ya di perbatasan mereka. Tapi untuk masuk ke RCEP dan juga ASEAN Plus 6 ya, ini konsep yang sebenarnya interchangeable. Ini merupakan suatu hal yang bisa lebih dikonkretkan sekarang. Kenapa? Karena China sekarang sudah merasa bahwa Amerika dan juga negara-negara lain akan melakukan relokasi industri ke ASEAN dan juga Asia Selatan. Sebelumnya China agak alergi dengan ASEAN Plus 6, mereka lebih fokus ke ASEAN Plus 3 ya. Tetapi sekarang dengan Jepang, India, terutama Jepang dan Australia ada di situ dan jadi prime supporter dari ASEAN Plus 6, China seperti agak tone down dan ingin masuk juga ke ASEAN Plus 6 ini untuk apa? Untuk menjaga jaringan rantai produksinya yang dialihkan ya, yang teralih ke ASEAN. Nah, mereka tidak ingin ketinggalan juga dan strateginya adalah tone down dan juga kerjasama. Masalahnya sekarang ketika kita sudah mulai agak konkret dengan ASEAN Plus 6, nah muncul masalah-masalah politik tadi dan kita bisa melihat China dan India itu dispute sekarang bahkan sudah memakan korban jiwa. Nah, melalui peran Indonesia di sini akan sangat penting. Ya, menjadi salah satu negara terbesar di ASEAN dan merupakan salah satu negara yang paling established gitu ya. Tidak hanya saya yang mengutarakan pendapat ini, tapi juga ekonomi-ekonom lain seperti misalnya Peter Drysdale dari Australia, dia juga bilang bahwa peran Indonesia di sini sangat krusial untuk memainkan peran sentral ASEAN sebagai de facto leader dan kemudian mengkonkretkan rencana-rencana RCEP ini. Ini tidak hanya bagus buat ASEAN, tetapi tentunya juga buat Indonesia. Kita bisa mengamankan ya. Mengamankan pertama apa? Mengamankan stok. Yang mana sekarang banyak yang juga sudah menahan ekspor mereka ya, untuk bahan-bahan pangan. Kita kan juga harus mempertahankan stok kita untuk tetap tersedia ya supaya tidak terjadi inflasi yang berlebihan. Nah, itu maka penting untuk kemudian mengamankan secara kewilayahan.
Yang kedua adalah tadi mengamankan ekspor. Setidaknya kita bisa melakukan intra-trade ya, intra-regional trade export ya, bisa ditingkatkan di ASEAN Plus 6 ini. Yang mana secara fondasi sudah cukup kuat, tinggal kemudian kita broaden the coverage gitu. Nah kalau sudah begini, saya rasa saya akan optimis ke depan ya. Selain kita bisa mengundang investasi dari negara-negara maju tersebut, kita juga tadi bisa memperkuat ikatan kewilayahan sehingga ekspor kita bisa sustainable. Oke, baik. Itu kunci utamanya bagaimana akhirnya kita bisa meningkatkan ekspor dan juga nilai ekspornya bisa sustainable. Saya ke Pak Sutrisno. Pak Sutrisno tadi Mas Fitra juga bilang bahwa ada beberapa strategi, salah satunya strategi ofensif begitu. Ikatan kewilayahan juga menjadi salah satu faktor. Ini bagaimana kalau dari sisi pelaku usaha sendiri, apa yang bisa dilakukan dalam menghadapi tuduhan ini dan juga kondisi pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan? Ya, kalau tuduhan itu kan harus dihadapi. Memang mau tidak mau, kan masing-masing tentu punya national interest ya. Saya yakin salah satu kepentingan dari mereka itu adalah pelindungan industri dalam negeri, itu sudah pasti, apalagi dalam situasi ekonomi yang susah ini. Sehingga menurut saya ya memang menyiapkan argumen yang baik, kemudian menyiapkan bukti-bukti yang benar, yang akurat, saya kira itu wajib kita lakukan, tidak hanya dengan pemerintah, tapi kan ini juga yang terkena kan pelaku usaha ya. Jadi pelaku usaha tentu nanti akan bahu-membahu karena sebegitu banyak tadi sektor yang terkena ya. Ini saya kira memang perlu dihadapi mau nggak mau. Tapi sebenarnya penyelesaian secara multilateral itu jauh lebih baik dibandingkan bilateral ya. Kalau kita hadapan langsung bersama Amerika, kita hadapan satu persatu, memang kadang-kadang kita selalu tekan terus dari berbagai sisi ya. Jadi kalau tadi bawa ke multilateral dan kemudian anggota panelnya itu lebih beragam dari berbagai unsur, saya kira seringkali itu bisa lebih memperkuat posisi tawar kita ya. Kita kan juga menang pada waktu masalah palm oil ya dengan Eropa. Saya kira itu hal-hal yang kita bisa pelajari ya. Jadi saya pikir antara pengusaha dan pemerintah sekarang harus bergandeng tangan ya, bahu-membahu menyiapkan lawyer yang baik, menyiapkan apa yang baik. Itu yang bisa kita lakukan. Yang penting jangan sampai dalam jangka pendek itu ada istilahnya kalau dalam hukum ada putusan sela gitu ya. Ada putusan sementara yang kemudian menghukum kita sehingga kemudian ekspor kita di ban atau tiba-tiba dikenakan biaya masuk anti dumping yang tinggi, itu akan sangat mengganggu ekonomi kita ya. Dan mungkin juga kita mesti menyatukan diri dengan teman-teman dari negara berkembang yang senasib gitu ya untuk menghadapi ini. Karena salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya ekonomi ini kan terganggunya supply chains ya. Mata rantai yang terganggu itu. Ini yang saya kira perlu ditingkatkan. Baik, oke. Banyak masalah dari sisi perdagangan internasional, tapi tidak hanya persoalan anti dumping saja, tapi juga adalah bagaimana mengamankan pasar ekspor utama kita, menciptakan pasar ekspor baru, kemudian juga bagaimana akhirnya kita bisa meningkatkan daya saing. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami dalam Hot Economy.